Halo Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih siang hari ini Bu Nurul? Dari Alhamdulillah sehat. Ceria ya, Ay. senyum gitu ya. Ceria karena mau ketemu Bu Rosi nih, jadinya bahagia banget. Ngalamin ya. Bu Rosi sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Saya juga senang sekali bisa berjumpa meskipun virtual ya Bu Nurul ya. Mudah-mudahan nanti next time kita adakan pertemuan lagi di luar sambil ngeteh mungkin atau ngopi ya Bu Nurul ya. Ya, siap. Rujak-rujak. Ngobrolin hal-hal yang mungkin di luar pelajaran kali ya Bu ya. Iya. Baik, menindaklanjuti WA Bu Nurul kemarin nih ya, minta untuk bertemu ya lewat virtual ini. Kayaknya nih ada yang serius gitu mau diomongin. Kira-kira kita siang hari ini mau ngomongin apa nih Bu Nurul? Ini Bu Rosi, kan saya udah kenal Bu Rosi lama nih ya. Ya. Bu Rosi itu kan pengalamannya banyak. Nah, ada satu hal yang mengganjal nih Bu, terkait dengan pembelajaran. Saya merasa ketika di kelas itu pembelajaran yang saya lakukan terasa kurang optimal. Barangkali Bu Rosi punya saran untuk saya Bu, biar lebih baik lagi begitu. Baik, yang saya tangkap ya Bu ya, nanti sambil konfirmasi ya Bu. Jadi Bu Nurul ini sudah melakukan pembelajaran, tapi mungkin anaknya ini masih belum sesuai yang diharapkan Bu Nurul seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya berpendapat ya Bu ya, ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya, dan waktunya juga nggak lama Bu, 15 menit aja ya. Iya. Jadi santai saja. Kalau boleh berpendapat nih, sepengalaman saya ya Bu ya, nanti kalau misalnya keliru nanti bisa Bu Nurul tambahkan gitu ya. Jadi kalau pembelajaran itu sesuai dengan yang sudah kita dapatkan nih Bu Nurul nih di pendidikan guru penggerak ya, itu kan kita dapatkan ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian lengkapi dengan yang namanya keterampilan sosial dan emosional lah. Ini ya pembelajaran yang kalau saya yang sudah dilakukan ya dengan anak-anak, pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sedikit ya bercerita ya Bu ya apa yang sudah saya lakukan ya. Semoga Bu Nurul jauh lebih idenya mungkin nanti lebih luar biasa sehingga bisa memberikan inspirasi ke saya juga Bu. Jadi kita nanti sama-sama kolaborasi. Iya Bu, berbagi praktik baik ya Bu. Iya, setuju sekali. Gimana Bu Nurul? Iya Bu, ini Bu sebetulnya ya saya mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma memang terasa karena saya masih tahap belajar nih, jadi nanti harus berguru pada Bu Rosi. Oke. Ini kan di kelas itu anak-anak saya bagi jadi beberapa kelompok. Kemudian ada diskusi kelompok. Nah, pada jam pembelajaran itu saya melihat kayaknya kok anak cepet banget gitu selesainya. Nah, karena mereka selesai, otomatis kan terasa tidak ada kerjaan nih, akhirnya terus melakukan hal-hal lain di luar pembelajaran. Nah, jadi saya mengamati itu tuh merasa kok kayaknya ada yang kurang pas nih kayaknya dari pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu Rosi. Oke. Baik Bu Nurul, berdasarkan apa yang disampaikan Bu Nurul tadi ya, jadi Bu Nurul sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu, tetapi kok anaknya nih mengerjakannya, atau mungkin anaknya Bu Nurul mungkin memang istimewa mungkin Bu Nurul, jadi jangan seudon dulu. Ya. Oh gitu ya Bu, gitu ya, jadi cepat gitu ya. Iya. Itu kan luar biasa, siapa tahu ya Bu ya lah. Nanti kita coba gali ya Bu ya bersama-sama ya. Nah, ternyata menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak cepat selesai dalam mengerjakan diskusi kelompoknya lah, sehingga
ada waktu atau ada jeda anak-anak itu ya bertingkah atau melakukan yang mengganggu mungkin temannya itu ya Bu Nurul ya. Iya seperti itu. Kira-kira nih Bu Nurul nih pembelajaran berdiferensi yang seperti apa nih, kan Bu Nurul sudah melakukannya dengan diskusi kelompok nih. Kira-kira yang diharapkan Bu Nurul itu pembelajaran berdiferensiasi apa gitu ya, yang mungkin bisa menjadikan murid-murid itu sesuai dengan harapan gitu. Jadi ya mengerjakan sesuai dengan waktunya. Iya Bu, diantaranya itu karena kan kalau waktunya masih ada sedangkan anak-anak sudah selesai, otomatis kan terdengar sangat ramai, gaduh, mengganggu kelas sebelah. Iya. Yang membuat saya agak kurang nyaman, gak enak dengan guru kelas sebelah karena kok kelasnya Bu Nurul ini ramai sekali gitu. Memang ini Bu Rosi yang saya lakukan untuk LKPD anak atau pertanyaan diskusi untuk tiap kelompok itu sama, sehingga mungkin bisa jadi sama, dan mungkin menurut mereka itu seperti yang Bu Rosi katakan tadi, anak-anaknya istimewa jadinya cepat selesai. Iya. Luar biasa ya Bu kayaknya. Ya betul. Nah oke. Bisa jadi ya Bu ya, namanya kita juga karakter anak kan macam-macam. Baik Bu, saya konfirmasi lagi ya tadi, anak-anak karena ada waktu yang tersisa itu sehingga rame gitu kan. Nah otomatis kalau kelas rame juga menimbulkan ini ya Bu ya, selain kegaduhan juga Bu Nurul saat pembelajaran juga terganggu ya. Kira-kira nih Bu, nih bagaimana yang akan mungkin Bu Nurul akan lakukan gitu ya, mungkin dengan strategi yang lain itu tadi supaya anak itu juga fokusnya dapat gitu. Terus soal yang digunakan tadi, mohon maaf Bu Nurul, tadi kan soalnya masih sama ya Bu ya? Sama ya, tiap kelompok sama. Nah itu bagaimana yang menurutnya Bu Nurul itu mungkin ingin lakukan seperti itu sehingga anak-anak ini lebih waktunya pas ya, sesuai dengan LKPD yang disiapkan Bu Nurul. Iya ya Bu, barangkali karena soal saya terlalu mudah dan sama tiap kelompok, mungkin anak jadi bisa contek-contekan jadi cepat selesai gitu ya, sehingga mungkin yang terlintas dalam pikiran ini barusan saya memikirkan bagaimana kalau saya membuat soal yang lebih kompleks dan juga berbeda tiap kelompok, sehingga mereka bisa fokus mengerjakan dan sesuai dengan waktunya. Sepertinya itu Bu yang akan saya lakukan. Wow, luar biasa sekali ya Bu ya. Ini yang akan dilakukan Bu Nurul ya. Jadi akan mencoba merubah bentuk soal yang mungkin awalnya soalnya sama menjadi beberapa soal yang berbeda ya Bu ya, sehingga saat nanti didiskusikan oleh anak-anak secara kelompok ya, bisa tingkat kompleksnya pun berbeda-beda sesuai kemampuan anak-anak tentunya ya Bu ya. Iya. Kemudian nih Bu, tadi kan Ibu akan membuat soal yang variasi ya, mungkin ada langkah lain Bu, maksudnya selain membuat soal yang bervariasi mungkin supaya menjadikan pembelajarannya Bu Nurul ini semakin sesuai harapan, tentunya berpihak pada murid ya Bu ya, sesuai yang kita harapkan. Karena di pendidikan guru penggerak pun juga konsepnya adalah berpihak pada murid. Kira-kira selain membuat soal yang bervariasi, adakah atau apa rencana ya yang Bu Nurul akan lakukan? Mungkin ini Bu, saya akan memberikan kesempatan anak memilih hasil karya mereka dalam bentuk yang mereka sukai, karena yang kemarin-kemarin itu tiap kelompok saya minta mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan file PPT presentasi saja. Nah nanti mungkin ada anak yang senang, ada yang nggak senang nih, mungkin jadinya kalau yang nggak senang kan jadi nggak fokus, nggak minat. Jadi nanti sepertinya akan saya ubah strateginya juga di produknya
menyesuaikan dengan minat anak agar mereka tetap terasa nyaman dan senang ketika pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, jadi hasil dari yang Bu Nurul sampaikan tadi ya, bahwa Ibu selain akan membuat soal yang bervariasi, hasil karyanya lah ini lagi-lagi ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, luar biasa sekali ya. Jadi hasil karyanya itu tidak hanya PowerPoint saja untuk presentasi ya, gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, selain PowerPoint mungkin mau bentuknya apa seperti itu, sedikit saja. Iya, karena di kelas saya itu banyak yang kinestetik Bu. Oke. Sehingga aktif sekali geraknya. Oh, luar biasa. Yang terlintas ini mungkin ini ya Bu, yang anak-anak yang kelompok yang kinestetik, saya minta membuat video yang mereka praktek secara langsung kemudian direkam. Oke. Nah, mungkin dengan hal seperti itu mereka jadi lebih tertarik dan lebih fokus dalam pembelajaran. Wow, ini bisa dicontoh nih nanti untuk saya Bu ya. Jadi selain PowerPoint ini Bu Nurul ini akan mengkombinasikan dengan video seperti itu ya Bu Nurul. Oke, karena mengingat waktunya juga kita ngobrolnya terbatas ya Bu ya. Yaitu untuk selanjutnya nih Bu Nurul nih, tadi kan sudah disampaikan bahwa bentuk karya anak itu nanti tidak hanya PowerPoint. Soal juga akan diusahakan untuk bervariasi dan akan dibuat selain PowerPoint ini video pendek ya Bu tentunya ya. Iya, video pendek. Berapa menit Bu maksimal durasinya? Mungkin 1 atau 2 menit ya Bu, karena kalau terlalu panjang kasihan juga, mereka kan ada tugas dari mapel lain, takutnya nanti malah terbebani. Mungkin video pendek mungkin ya 1 atau 2 menit ya. Terus kira-kira nih mana dulu nih Bu Nurul yang akan dilakukan dulu? Mau membuat soal yang bervariasi dulu ataukah mau memfokuskan hasil karyanya anak itu supaya berbeda-beda itu atau berdiferensiasi? Karena ini kan diskusinya masih berlanjut Bu, jadi saya sepertinya akan memilih yang ini, membuat hasil karya yang berbeda-beda. Hasil karya yang berbeda-beda. Kalau yang untuk membuat soal yang berbeda atau lebih kompleks mungkin saya akan berikan di materi yang berikutnya saja, karena ini kan masih belum selesai gitu Bu Rosi. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nurul ya. Jadi saya konfirmasi dulu, mungkin ini memang Bu Nurul ya pakarnya di video mungkin ya Bu ya nih ya. Enggak juga Bu. Ya masih belajar lah ya. Terpikirkan di benaknya atau angan-angannya atau idenya Bu Nurul ini membuat video pendek nih gitu ya. Selain mungkin bakatnya anak-anak tadi kinestetik ya Bu. Iya, kinestetik kan banyak gerak ya Bu. Menarik sekali Bu Nurul ya. Menarik sekali. Ini kira-kira mau kapan nih Bu melaksanakannya nih Bu Nurul? Besok Bu. Karena besok saya ada jam masuk kelas yang ini tadi. Hari Rabu ya Bu? Ya, hari Rabu. Oke, hari Rabu akan dimulai melakukan yaitu tadi ya Bu ya, membuat hasil karya murid yang berbeda ya Bu ya, gitu ya. Baru nanti dilanjutkan membuat soal yang bervariasi. Betul demikian Bu? Saya konfirmasi. Ya luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih sekali Ibu sudah mau ngobrol ya, karena ini juga waktunya sudah pas itu ya, sesuai dengan tadi yang kita sampaikan, karena ngobrolnya memang santai ya Bu Nurul ya kita ya. Jadi kira-kira nih dari hasil kita percakapan tadi ya Bu Nurul, bahwasanya kita sudah dapatkan Bu Nurul akan membuat suatu aksi ya, rencana, yaitu membuat soal yang bervariasi, hasil karyanya pun juga akan bervariasi gitu ya. Bu Nurul, gimana? Iya betul sekali Bu, yang disampaikan Bu Rosi tadi rencana yang akan saya lakukan untuk mulai besok. Ya, oke Bu, kita sudah di penghujung obrolan ya Bu ya. Iya Bu Rosi. Dapatkan dari ngobrol kita siang hari ini Bu Nurul? Ini Bu, jadi saya dapat inspirasi untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan. Rencananya nanti akan ada perubahan strategi dalam diskusi kelompok.
yang awalnya hanya satu pertanyaan untuk semua, satu untuk semua. Nanti akan saya perbaiki jadi lebih kompleks dan ini hasil karya anak akan saya beri kesempatan sesuai minat mereka. Jadi biar mereka tidak terasa bosan begitu. Wow, luar biasa sekali Bu Nurul. Terima kasih sudah ngobrol dengan saya. Saya tunggu untuk ketemu selanjutnya ya Bu. Kira-kira kapan Bu Nurul kita berjumpa lagi? Minggu depan ya Bu. Kayaknya minggu depan kan itu ada teman kita yang ulang tahun tuh. Wow. Nah, nanti kita kasih surprise sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke ya. Saya tunggu cerita Bu Nurul untuk selanjutnya ya, setelah bertemu dengan anak-anak dengan strategi yang akan direncanakan. Terima kasih Bu Nurul, sampai ketemu. Ya, sama-sama Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rosi. Sama-sama. Perasaan saya ini Bu Rosi merasa nyaman. Ini mau ditulis apa nanti saya tulis di chat juga ya? Ya, oke, di chat aja. Merasa nyaman karena Bu Rosi menyambut dengan baik dan menanggapi apapun yang sudah saya sampaikan, tidak ada kesan menggurui, terus tidak ada kesan yang menjatuhkan, meremehkan. Alah, itu kan hal kecil ya sebetulnya. Tadi kita sama-sama belajar. Iya. Saya tidak merasa seperti itu sehingga nyaman saja ketika berkegiatan dengan Bu Rosi, istilahnya jadi coachingnya Bu Rosi gitu. Ini baru sesi kemarin latihan, sekarang praktik, barangkali nanti yang di kondisi nyata jauh lebih lagi dibanding hari ini. Amin. Nanti kita lanjutkan mungkin tidak di virtual ya Bu Nurul ya. Tetapi nanti mungkin pas kita free, kita janjian, jadi suasananya pun kita mungkin di tempat nongkrong gitu ya, bisa sambil ngopi, bisa ngopi masih. Ya, kayak gitu ya Bu ya. Sini tidak ada yang menggurui ya atau mengintimidasi gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar gitu, sama-sama berbagi praktek baik ya untuk murid-murid kita gitu ya. Dan nanti kalau misalnya kita ada kesempatan ya kita akan melanjutkan di pembicaraan obrolan. Jangan ngatain coaching ya Bu ya. Ngobrol santai aja ya Bu Nurul ya. Mungkin juga tidak membahas tentang profesi bisa ya Bu Nurul ya, di bisa luar topik tentang ya. hal lain ya. Mungkin tentang yang sedang tren sekarang apa ya? Atau seragam baru. Seragam baru betul. Mungkin kita sudah ditunggu di grup sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.